حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita di tarikh berapa sekarang? 9 ya. 9 Muharram, besok 10. Di antara kebiasaan para muhaddisin apa? Pada tarikh 10 Muharram kita membaca, kita tambahkan sedikit aja pembacaan hadis musalsal bi yaumi Asyura besok insyaallah. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, masih di Al-Mustawassani level yang kedua. Kita masuk ke muka surat 62. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsul khamisa asyar, pelajaran yang ke-15, al-adabu ma'al mushaf, adab bersama mushaf, mushaf Al-Quran. Dikatakan mushaf karena dia terkumpul di dalamnya suhuf, yaitu lembaran-lembaran. Kata penulis di sini, ana la astakhdimur riqa. Saya tidak memakai air ludah. Duduk yang baiklah. Ya, kena angin banyak, mata masih itu ya. Besar. Baik, saya tidak memakai air ludah, air liur. Ingda taklibi waraqil mushaf. Tatkala membolak-balik lembaran mushaf. Ini kebiasaan orang dulu-dulu ya, biar lembarannya tidak dibalik langsung 2 atau 3, pakai air ludah biar nempel sedikit. Dan ini ana baca dalam kitab ulama-ulama terdahulu, memang ini untuk Al-Quran dan untuk kitab-kitab agama Islam, kita dilarang memakai cara itu. Karena ini termasuk dari penghinaan, memakai air ludah. Walaupun air ludah kita ini suci, yaitu tidak najis, tapi tetap saja itu kotor. Kita tak suka untuk terkena air ludah orang lain. Maka jangan kita memakai air ludah, air liur tadi ketika membolak-balikkan Al-Quran atau kitab-kitab agama Islam dan segala yang memiliki, yang mengandungi syiar-syiar Islam. Bagaimana kalau majalah-majalah atau buku-buku yang sifatnya keduniaan, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Yang penting apa? Kita berhati-hati. Terutama kalau bukunya mungkin buku tua, berdebu, berabuk. Kita pakai air ludah, jangan-jangan malah masuk bakteria atau apa. Ana baca dulu di peristiwa pembunuhan, ada orang baca buku terus mati, tidak ketahuan apa sebabnya dia mati. Sementara apa? Sementara makanannya tidak beracun, minumannya juga tidak beracun, tidak ada tanda-tanda dilukai orang. Nah, ternyata setelah sekian lama diteliti, dia baca apa sih? Oh, baca majalah.
Majalahnya diteliti baik-baik, ternyata memang di tepi-tepinya itu sudah diberi racun oleh orang yang ingin membunuhnya. Sementara orang yang membunuhnya tahu orang ini ketika membuka majalah suka pakai air ludah. Wah, akhirnya masuk ke mulut racun itu. Akhirnya dia mati dengan sebab itu. Ini sekitar cerita tambahan aja. Tapi untuk kitab-kitab Al-Quran dan kitab-kitab agama Islam, kita jangan memakai cara yang seperti itu. Kita baca catatan takwim penilaiannya di sini. At-takwim soal hal tastakhdimur riqa inda taklibi waraqil mushaf. Nak menerjemah boleh apa? Iya, membolak-balik kertas mushaf. Iya, jawabannya artinya apa? Iya, taklib membolak-balikkan. Sama saja air liur saya atau air liur teman atau air liur kucing, jangan pakai air liur. Gimana kalau kita ingin membuka, pakai apa? Ya, pakai angin. Titik. Hah? Pakai tangan. Iya, betul lah, pakai tangan pelan-pelan dibuka. Mungkin kadang langsung ambil dua ya, diteliti, ambil dua kah, ambil satu. Alhamdulillah termasuk penanda penting kita diberi apa itu meletakkan penanda-penanda untuk memudahkan agar senang membuka muka surat yang diinginkan, halaman berapa dan sebagainya. Yang penting apa? Jangan memakai air liur. Sekarang kita masuk ke muka surat 63. Ad-Darsus Sadisa Asyar. Pelajaran yang ke-16, murojaah. Mengkaji ulang materi yang telah didapatkan. Yang pertama, hal tarmi qusasatil waraqi tahtal aqdam wa fiha dzikrullah. Apakah Anda membaling, membuang potongan-potongan, qusasat artinya potongan-potongan kertas di bawah telapak kaki, padahal di dalamnya, sementara di dalamnya ada nama Allah disebutkan, waraqi artinya apa? Kusosot, apa arti kusosot? Apa arti kusosot tadi? Koso, mikos, kosul al-dhafir. Apa arti kusosot? Apa arti kusosot? Ya Ismail? Iya, potongan-potongan. Potongan-potongan kertas. Tayyib. Kemudian yang kedua, idza wajadta waraqatan marmiyatan 'alal ard. Apabila Anda mendapatkan suatu lembaran yang terbuang di tanah, wa fiha dzikrullah. Di dalamnya ada penyebutan nama Allah, madza tasna? Apa yang Anda perbuat? Siapa yang menjawab? Abdullah menjawab. Siapa Halif menjawab? Apa yang dilakukan? Lembaran tadi dimakan, diminum, diperam, dimasukkan peti ais, atau diapakan? Atau siapa Mukbil menjawab diapakan? Kalau jumpa kertas ada zikrullah. Iya, dibakar, betul, dibakar dengan cepat. Siapa yang boleh menyebutkan dengan bahasa Arab? Saya membakarnya. Bahasa Arabnya apa? Saya membakarnya. Membakar bahasa Arabnya apa membakar? Oh ya? Uharriquh, ya, uharriquha. Saya membakarnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat terhadap lembaran-lembaran Quran yang sudah tidak dipakai lagi karena sudah tua atau karena apa? Qiraahnya sangat lain dibanding qiraah Utsmaniyah.
dan seterusnya. Jadi tidak dibiarkan terpijak-pijak atau dicampur dengan sampah, tidak. Tetapi langsung dibakar biar segera musnah, segera hilang. Kemudian yang ketiga, limadza la tastakhdimur riqa 'inda taqlibi waraqil mushaf. Kenapa Anda tidak memakai air liur ketika membolak-balikkan lembaran mushaf? Jawabannya kenapa? Apa? Iya, sebab air liur menjijikkan. Terus kenapa kalau air liur menjijikkan, kenapa? Apa kena mengena dengan mushaf kalau air liur itu menjijikkan? Kita harus apa? Kita wajib apa? Wajib apa? Iya, memuliakan mushaf sehingga jangan sampai mushaf itu terkena benda-benda yang menjijikkan. Termasuk yang sering menjijikkan dan membuat kita bengang, membuat kita marah apa itu? Tahu-tahu ada hewan yang buang hajat di situ. Siapa hewan yang suka buang hajat di kertas, di buku, di Al-Quran? Kitun, jarang. Iya, cicak, itu yang nakal dia itu. Muji kita, cek cek cek, tahu-tahu berak. Kadang apa? Buku-buku kena atau Al-Quran yang kena. Ini yang membuat kita marah. Udahlah, dia tidak pernah istinja. Baunya busuk. Nah, ini jelas lebih busuk lagi, lebih buruk lagi. Intinya apa? Al-Quran itu adalah termasuk dari syiar Allah, wajib dijaga, dipelihara. Kita hati-hati, jangan sampai terkena benda-benda yang kotor dan seterusnya. Wah, ini yang berikutnya muka surat ini banyak murojaah. Jayid. Kita masuk ke muka surat 64. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsus sabi'a asyar. Pelajaran yang ke-17. Muraja'atul wahdati taliyah. Mengkaji ulang as-salisah. Juz yang ketiga. Hadhil as'ilah, pertanyaan-pertanyaan ini yuwajihuhal mu'allim, diberikan, diarahkan oleh si pengajar ila aksari adatin mungkin, ke jumlah yang paling banyak yang mungkin untuk ditanyai minat tulab, dari para pelajar. Lihat yang umurnya sesuai untuk menjawab pertanyaan ini. Wa yuktafa bil ijabati anha syafahiyan. Dicukupkan jawabannya itu secara lisan. Tentunya apa? Murid yang bersungguh-sungguh, dia sudah mempersiapkan di rumah. Saya tulis di sini. Tapi ketika menyampaikan ke ustadznya, muallimnya, langsung dengan lisan, melatih lidahnya. Sesuai perintah di sini. As-soalul awal, hal tu'dzil marina fit thoriq. Apakah Anda mengganggu orang-orang yang melintas di jalanan? Ya. Saya akan menyakiti. Iya. Anala u'dzi marini. Cuma ini paling salah cetak ya. La u'dzil marina harusnya. Marina. Artinya apa? Tidak mengacau, mengganggu. Iya, orang-orang yang melintas di jalanan. Tayyib. Yang kedua, hal tarjumu bil hijarati fit thoriq. Apakah Anda melempari bebatuan, melemparkan bebatuan, baling batu ke jalanan? Ya. Iya, saya tidak melemparkan, membaling bebatuan di jalan. Ini jelas akan mengganggu orang. Nanti ada yang tergelincir atau ada yang terluka. Tayyib. Kecuali kalau apa? Kalau ingin agar tidak dikacau, ada di beberapa tempat di Jawa itu bas-bas berkendaranya terlampau laju, membahayakan para pengendara motor. Akhirnya apa? Kalau setiap kali ada bus yang jenis itu sudah dikenal namanya apa? Orang yang naik motor langsung melepaskan helmetnya. Nah, nanti busnya takut apa? Nanti akan dibalingkan
apa itu helmetnya ke depan. Nanti kalau dia melanggar, pecah sendiri cerminnya itu kacanya. Bas-bas jadi takut. Atau di beberapa negara, terutama kalau habis hujan, ada apa namanya itu kubangan air itu ya istilahnya. Ada kereta-kereta tidak peduli, tidak ambil berat, asal asal apa itu melewati kubangan air, akhirnya airnya menciprat ke orang-orang. Nanti kadang ada orang yang langsung ambil batu, siap-siap kalau ada kereta melaju, dilempar batu agar agar apa? Agar dia pecah. Nah, akhirnya keretanya lambat-lambat tahu ini diancam. Tapi secara umum kita tidak saling mengacau, tidak boleh saling mengganggu pengguna jalan. Yang ketiga, hal tata'allaqu bisayyarat. Apakah Anda bergantung-gantung di mobil, di kereta? Siapa? Ismail? Artinya apa? Iya, saya tidak bergantung-gantung di kendaraan, baik itu dengan gaya anak-anak yang biasa terkadang terlihat di beberapa negara, atau mungkin apa gaya dari para pencuri. Terkadang, terutama di beberapa tempat di sana, di jalanan yang agak sepi, kalau ada lori-lori besar, itu ada orang Indonesia bilang apa? Bajing loncat. Bajing itu apa ya? Tupai ya. Jadi memang sengaja dari atas jejantas jembatan, begitu ada lori yang diinginkan lewat, langsung lompat dia. Udah belajar, belajar entah parkur atau apa. Nanti dia pakai peso dibongkar itu terpalnya dari atas. Ada yang selamat, ada yang tergantung-gantung tahu-tahu jatuh karena lorinya juga pemandu lori juga pandai. Kendaraannya digoyang-goyang akhirnya apa? Orangnya jatuh, terlanggar kereta lain, salah sendiri, mati suul khotimah, mati sebagai perompak. Intinya kita tidak boleh untuk melakukan perkara-perkara yang membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan para pengendara. Yang keempat, madza sayahsululaka idza ta'allaqta bisayyarah. Apa yang akan Anda alami jika Anda bergantung-gantung di kereta, ya? Takkan langsung mati, bergantung-gantung langsung mati, iya? Apa? Iya, kemungkinan akan jatuh. Apa? Kena marah, betul juga. Kena marah paling tidak. Kenapa? Apa? Iya, yang keras. Oh, terseret. Iya, betul. Semuanya pernah terjadi yang seperti itu, ya? Iya, terlempar dan seterusnya. Terutama untuk para pengendara yang sudah berpengalaman, selalu dikacau. Akhirnya ketika ada anak lompat, langsung dia break. Wah, sudah, hidungnya penyet. Karena apa? Melanggar kereta yang berhenti. Yang berikutnya, hal tusallimu alaman talqa fitorik. Apakah Anda mengucapkan salam kepada orang yang Anda jumpai di jalan, ya? Man alqa. Artinya apa? Yang saya jumpai, man alqa, yang saya jumpai di jalan. Yang berikutnya, hal tarudus salama idza sallama alaika man fitorik. Apakah Anda menjawab salam jika orang yang di jalan mengucapkan salam kepada Anda? Ya, siapa? Halif? Artinya apa? Ya, menjawab salam. Kemudian, idang qata'a syi'su na'lik madza tasna. Jika tali sendalmu itu putus, apa yang Anda perbuat? Ismail? Artinya, ya saya tidak memakai dua-duanya. Dimasukkan plastik dulu, dibaiki di rumah atau apa? Ya langsung duduk di dekat-dekat situ, dibaiki, cari tempat yang sesuai untuk berteduh, kemudian membaikinya kalau memungkinkan. Tayyib. Kelanjutannya besok insya Allah, wallahu a'lam.